selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Harapan saya hari ini kalian tetap sehat dan semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Oke, sebelum melakukan aktivitas dalam setiap harinya, ada baiknya kita selalu berdoa di rumah sebelum melakukan aktivitas agar aktivitas yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik. Oke anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada materi yang baru, yaitu mengenai teks negosiasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan penutupan dalam teks negosiasi, khususnya syarat tercapainya kesepakatan dalam negosiasi dan faktor penentu keberhasilan dalam negosiasi. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menyampaikan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Nah, sebelum kita masuk kepada cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, kamu ketahui bahwa ciri-ciri teks negosiasi adalah menghasilkan kesepakatan, yang kedua menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama, yang keempat merupakan sarana untuk mencapai penyelesaian, dan yang kelima mengarah pada tujuan yang praktis. Tujuan sebuah teks negosiasi ada dua, yaitu yang pertama, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Lalu yang kedua, mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Itulah dia tujuan sebuah teks negosiasi, baik juga negosiasi secara lisan. Nah, kamu sudah mengetahui tujuan teks negosiasi. Jadi, cara menyampaikan pengajuan dan penawaran harus bersikap yang sopan. Yang kedua, disertai dengan alasan yang logis. Dan yang ketiga, tidak menekan atau mengintimidasi pihak lain. Artinya bahwa dalam menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi maupun negosiasi lisan harus berkomunikasi secara sopan dan memberikan alasan yang logis agar lawan bicara dapat menerima apa yang kita sampaikan dan juga tidak ada unsur paksaan atau tidak mengintimidasi. Berikutnya, syarat tercapainya kesepakatan. Ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, melakukan negosiasi dengan santun. Ini berhubungan dengan tadi, harus berbicara secara sopan katanya. Kemudian tidak ada paksaan. Yang ketiga, saling menguntungkan. Dan yang keempat, kesepakatan bersifat praktis atau dapat dilaksanakan. Jadi syarat tercapainya itu khususnya kesepakatan itu bersifat praktis. Jika kesepakatannya hal yang mustahil, maka negosiasi tidak akan tercapai karena kesepakatannya tidak mudah untuk disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, itulah dia syarat tercapainya kesepakatan dan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Oke, coba kamu perhatikan contoh berikut ini, yaitu contoh cara menyampaikan pengajuan dan penawaran yang baik. Nah, contoh ini saya ambil dari buku kita, yaitu membeli HP. Nah, di sini ada komunikasi antara Rani dan Ayah. Nah, cara menyampaikan tadi harus bersikap sopan dan juga menyertai alasan yang logis. Dan yang ketiga, kesepakatannya bersifat praktis. Nah, silakan kamu untuk lebih jelasnya kamu baca
dan secara singkat saya sampaikan alasan logis yang pertama disampaikan oleh Rani. Ia benar-benar memerlukan HP. Nah, dan ayahnya juga memberikan alasan yang logis kenapa dia tidak membelikan HP. Nah, ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP, kata si Rani. Dan kemudian si Rani juga memberikan alasan yang logis karena dia sangat membutuhkan HP itu untuk pembelajaran. Nah, itulah dia alasan logis dan disampaikan juga secara sopan. Dan kesepakatannya bersifat praktis. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap lebih rajin membaca agar ilmu pengetahuan kalian semakin bertambah. Dan jangan lupa materi yang saya sampaikan harap dicatat, dan juga materi sebelumnya harap dicatat di buku catatannya, dan tugasnya silahkan kamu lihat di G Suite. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, selamat pagi.